I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami di sini sebagai kelompok 8 akan menjelaskan tentang urtikaria. Adapun yang kami bahas nantinya yaitu yang pertama definisi penyakit, penyebab penyakit, gejala dan tanda penyakit, pengobatan farmakologi dan pengobatan non farmakologi. Nah, di kelompok 8 ini kami berjumlah 5 orang. Yang pertama itu Anissa Natania Sonani, yang kedua Fauzia Febrihana Mufizo, yang ketiga Feby Martiza Putri Hartono, dan saya sendiri Muhammad Suryawan Pajro, dan yang kelima Sahda Muslimah Rahmadia. Definisi urtikaria. Urtikaria yang dikenal dengan hives terdiri atas plak edematosa atau wheal yang terkait dengan gatal yang hebat atau pruritus. Urtikaria terjadi akibat pelepasan histamin selama respon peradangan terhadap alergi, sehingga individu menjadi tersensitisasi. Urtikaria kronis dapat menyertai penyakit sistemik seperti hepatitis, kanker, atau gangguan tiroid. Gambaran patologis yang utama adalah didapatkannya edema dermal akibat terjadinya dilatasi vaskular, seringkali sebagai respon terhadap histamin, dan mungkin juga mediator yang lain yang dilepas oleh sel mas. Urtikaria sendiri memiliki beberapa bentuk, yaitu urtikaria akut, urtikaria kronis, urtikaria pigmentosa, dan urtikaria sistemik. Sedangkan berdasarkan penyebabnya, urtikaria dibedakan menjadi 9, yaitu head rush, urtikaria idiopatik, cold urtikaria, pressure urtikaria, kontak urtikaria, aquagenic urtikaria, solar urtikaria, vaskulitik urtikaria, dan yang terakhir ada cholergenic urtikaria. Baik, berikut beberapa penyebab dari urtikaria. Yang pertama, obat-obatan. Hampir semua obat menimbulkan urtikaria secara imunologik tipe 1 dan 2. Contohnya obat-obat tipe penisilin, sulfonamid, analgesik, pencahar, hormon dan diuretik, serta aspirin dapat menimbulkan urtikaria karena menghambat sintesis prostaglandin dari asam arakidonat. Yang kedua, makanan. Makanan yang berupa protein atau bahan lain yang dicampurkan ke dalamnya, seperti zat pewarna, penyedap rasa, atau bahan pengawet, sering menimbulkan urtikaria. Yang ketiga, gigitan serangga. Gigitan serangga dapat menimbulkan urtikaria setempat berbentuk papul dan biasanya dapat sembuh dengan sendirinya. Biasanya diperantarai oleh imunoglobulin E, nyamuk, lebah, dan serangga lainnya. Yang keempat, bahan fotosensitizer. Contohnya yaitu glyceofulvin, fenotiazin, sulfonamid, bahan kosmetik, dan sabun germisid. Yang kelima, inhalan. Zat inhalan seperti serbuk sari bunga, spora jamur, debu, bulu binatang, dan aerosol lebih mudah menimbulkan urtikaria alergik tipe 1. Yang keenam, kontraktan. Yang sering menimbulkan urtikaria adalah bulu binatang, serbuk tekstil, air liur binatang, bagian-bagian tumbuhan, bahan kimia, dan bahan kosmetik. Yang ketujuh, trauma fisik. Trauma fisik dapat diakibatkan faktor dingin, seperti berenang atau memegang benda dingin. Untuk faktor panas, seperti sinar matahari, radiasi, dan panas pembakaran juga dapat mempengaruhi. Selain itu, ada juga faktor tekanan dan tekanan berulang. Dan yang terakhir, infeksi dan investasi. Bermacam-macam infeksi seperti infeksi bakteri, virus, dan jamur dapat menyebabkan urtikaria. Selain itu, investasi parasit, cacing pita, cacing tambang juga merupakan penyebab. Selanjutnya ada gejala dan tanda. 1. Kemerahan dan bengkak. Terjadi karena histamin yang dikeluarkan sel mas menyerang pembuluh darah yang menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas. Kedua, gatal. Terjadi diakibatkan karena histamin menyentuh saraf perifer. 3. Benjolan pada permukaan kulit.
Terjadi akibat vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas dari kapiler atau pembuluh darah kecil, sehingga terjadi transudasi cairan dari pembuluh darah di kulit. 4. Demam atau tanpa demam. 5. Batuk dan pilek. 6. Gangguan saraf cerna. Selanjutnya adalah pengobatan farmakologi untuk penyakit urtikaria. Terdapat 3 jenis golongan obat yang dapat menjadi alternatif untuk pengobatan penyakit urtikaria. Yang pertama yaitu antihistamin, yang kedua kortikosteroid, dan yang ketiga imunosupresan. Antihistamin yang digunakan adalah antihistamin generasi pertama, antihistamin generasi kedua, dan juga antagonis H2 yang diberikan per oral. Contoh obat antihistamin generasi pertama yaitu chlorpheniramine, hidroksizin, dan juga difenhidramin. Sedangkan contoh obat untuk antihistamin generasi kedua yaitu cetirizin dan loratadin. Untuk contoh obat antagonis H2 yaitu simetidin dan ranitidin. Sebagian besar atau lebih dari 90% pasien akan membaik dengan pemberian obat ini. Yang kedua yaitu kortikosteroid. Kortikosteroid sendiri digunakan hanya pada urtikaria akut atau eksaserbasi akut urtikaria kronis. Belum ada konsensus yang mengatur pemberian kortikosteroid, namun disarankan pemberian dalam dosis terendah yang memberikan efek dalam periode singkat. Salah satu contoh kortikosteroid yang disarankan adalah prednison 15 mg per hari, di mana dosisnya akan diturunkan 1 mg tiap minggunya. Dan yang terakhir yaitu imunosupresan. Imunosupresan yang saat ini digunakan adalah inhibitor kalsineurin atau siklosporin. Imunosupresan lain seperti azathioprin, methotrexate, siklofosfamid, dan juga mycophenolate mofetil dapat dipertimbangkan untuk urtikaria kronis yang tidak merespon antihistamin generasi pertama. Selanjutnya pengobatan non-farmakologi. Jadi, satu-satunya cara terapi tanpa obat yaitu menghindari alergi yang dapat menyebabkan penyakit tersebut. Namun, hal ini sangat sulit dilakukan. Penderita dan keluarganya diberikan pendidikan agar bisa mengenali pemicu penyebab alergi, karena alergi ini sangat bersifat individual dan sangat susah disembuhkan. Pengenalan pemicu ini sangat penting dalam penanganan reaksi anafilaksis, khususnya karena kalau kita menghindari pemicu ini, kita juga dapat mengatasi kematian. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.